Selamat datang di zaman modern, zaman di mana semuanya serba cepat dan serba mudah. Kita bisa belanja online dari luar negeri, tahu berita mancanegara dengan cepat, dan bisa berkomunikasi dengan saudara di luar daerah. Itu semua bisa terjadi karena teknologi. Teknologi bisa mempersempit ruang dan mempersingkat waktu. Dan itu semua adalah dampak dari globalisasi. Halo, salam semangat selalu. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Pada hari ini, kita akan belajar materi tentang globalisasi. Apa sih yang akan kita pelajari dalam materi ini? Jadi, simak baik-baik ya. Jadi, yang akan kita pelajari dalam submateri globalisasi ini, yaitu yang pertama tentang pengertian globalisasi. Yang kedua, bentuk-bentuk globalisasi. Yang ketiga, dampak globalisasi, dan yang keempat adalah upaya menghadapi globalisasi. Apa sih globalisasi itu? Globalisasi diambil dari kata global atau universal. Dan yang pertama kali menggunakan istilah globalisasi adalah Theodore Levitt tahun 1985. Berdasarkan istilah, globalisasi adalah suatu proses baik berupa informasi, pemikiran, gaya hidup, dan teknologi yang telah mendunia. Globalisasi identik dengan global village, yaitu di mana batas negara menjadi semakin memudar karena adanya teknologi informasi. Lalu, kok bisa ya menjadi pudar? Ada yang tahu anak-anak? Iya, betul. Batas negara menjadi semakin memudar karena sekarang semua orang dapat pergi kemana saja dengan cepat dan mudah menggunakan alat transportasi modern, seperti pesawat terbang, kapal pesiar, ataupun kereta api. Selain itu, komunikasi dan interaksi lintas negara menjadi sangat mudah, yaitu bisa diakses melalui koneksi internet. Globalisasi tidak terjadi secara otomatis, akan tetapi ada faktor penyebab terjadinya globalisasi, yaitu 1. Adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Adanya pasar bebas. 3. Adanya transparansi pers. Dan yang keempat, adanya migrasi penduduk. Bentuk-bentuk globalisasi. Yang pertama adalah globalisasi bidang budaya. Globalisasi budaya adalah penyebaran gagasan, makna, dan nilai ke seluruh dunia dengan cara tertentu untuk memperluas dan mempererat hubungan sosial. Proses ini ditandai oleh 1. Konsumsi budaya bersama yang dibantu oleh internet. Yang kedua, media budaya masyarakat. Dan yang ketiga, perjalanan luar negeri. Adapun contoh globalisasi bidang budaya, yaitu 1. Penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Hal ini menjadikan semua orang belajar bahasa Inggris untuk dapat berkomunikasi dengan masyarakat dunia. Yang kedua, cara berpakaian yang mengikuti tren fashion luar negeri.
seperti tren fashion Amerika, Jepang, ataupun Korea. Bentuk yang kedua adalah globalisasi bidang komunikasi. Globalisasi membuat setiap individu dapat berinteraksi dengan yang lainnya, dimanapun dan kapanpun, lintas negara, serta batasan waktu. Perkembangan teknologi komunikasi online memungkinkan terjadinya globalisasi komunikasi di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Dengan adanya globalisasi komunikasi, berbagai jenis pertukaran informasi dapat dilakukan lintas wilayah, kapanpun dan dimanapun, dengan cepat, efektif, dan efisien. Berikut adalah contoh globalisasi bidang komunikasi. Yang pertama yaitu adanya penggunaan HP sebagai alat komunikasi. Yang kedua, adanya video call, di mana dengan video call kita tidak hanya mendengarkan suara saja, akan tetapi bisa melihat visual lawan bicara kita. Yang ketiga, adanya internet. Dan yang keempat, munculnya berita-berita digital atau berita online. Dan pastinya masih banyak ya contoh-contoh yang lainnya. Selanjutnya, bentuk globalisasi yang ketiga yaitu globalisasi bidang ekonomi. Globalisasi ekonomi merupakan suatu aktivitas ekonomi dan perdagangan secara global dan terbuka. Dalam globalisasi ekonomi, berbagai negara di dunia menjadi pasar yang satu dan semakin terintegrasi tanpa mengenal batas teritorial atau kewilayahan antar negara. Globalisasi ekonomi berkaitan erat dengan perdagangan bebas. Adakah yang tahu apa maksud dari perdagangan bebas? Iya, betul. Perdagangan bebas yaitu sistem perdagangan yang semakin luas dan menghilangkan hambatan-hambatan yang dapat mengganggu lancarnya perdagangan internasional. Adapun contoh dari perdagangan bebas yaitu ada EFTA. EFTA adalah asosiasi perdagangan bebas yang berada di kawasan Eropa. Dan yang kedua ada AFTA. AFTA yaitu asosiasi perdagangan bebas yang ada di masyarakat anggota negara ASEAN. Dan yang ketiga ada OPEC. OPEC adalah organisasi dari negara-negara pengekspor minyak. Adapun ciri-ciri yang menandai globalisasi ekonomi, yaitu yang pertama, beroperasinya suatu perusahaan di lebih dari satu negara. Perusahaan ini memproduksi dan menjual hasil produksinya secara internasional. Yang kedua, mencari keuntungan yang kompetitif dan memaksimalkan laba. Yang ketiga, memiliki kemudahan jangkauan geografis yang membuat perusahaan dengan cepat memindahkan berbagai sumber dan operasi di seluruh dunia. Yang keempat, menguasai 3/4 perdagangan dan sekitar 1/3 dari seluruh output perekonomian global. Yang kelima, batas suatu negara akan menjadi kabur. Dan yang keenam, membuka peluang pasar produk dari dalam negeri ke pasar internasional. Yang keempat adalah globalisasi di bidang iptek. Globalisasi iptek adalah perubahan suatu sikap kemajuan individu ataupun kelompok dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Pesatnya perkembangan iptek mendorong semakin cepatnya globalisasi. Iptek merupakan kekuatan utama dalam meningkatkan kesejahteraan yang berkelanjutan dan peradaban suatu bangsa.
Adapun contoh globalisasi di bidang iptek, yaitu yang pertama, pemanfaatan teknologi pengganti mesin sebagai alat produksi. Dan yang kedua, pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi. Dan yang terakhir adalah globalisasi di bidang transportasi. Globalisasi transportasi, yaitu suatu proses perubahan yang terjadi secara cepat dalam bentuk kelompok maupun terjadi di seluruh dunia dalam bentuk transportasi. Transportasi adalah pemindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah wahana yang digerakkan oleh manusia ataupun mesin. Contoh globalisasi transportasi antara lain: 1. Penggunaan kereta cepat atau Shinkansen yang berada di Jepang. Yang kedua, penggunaan pesawat terbang tanpa pilot. Yang ketiga, penggunaan mobil atau bus tanpa sopir. Dan yang keempat, penggunaan radar. Globalisasi di bidang transportasi ini menjadi semakin berkembang karena didorong oleh beberapa faktor. Apa saja faktor itu? Yang pertama, karena manusia menginginkan adanya perubahan. Manusia menuntut hidup yang lebih mudah dan praktis. Dan yang kedua, karena adanya perkembangan teknologi yang ditandai dengan semakin majunya pendidikan. Dan faktor pendorong yang ketiga, yaitu karena adanya perkembangan di bidang telekomunikasi. Perkembangan di bidang telekomunikasi yang membuat perkembangan alat transportasi diberitakan dengan cepat ke seluruh penjuru dunia. Oke, sampai di sini semoga kalian paham ya tentang pengertian globalisasi dan juga bentuk-bentuk globalisasi. Untuk pertemuan selanjutnya, Ibu akan melanjutkan ke submateri yaitu dampak globalisasi dan upaya menghadapi globalisasi. Oke anak-anak, terima kasih ya atas perhatiannya. Semoga kalian semua bisa memahami materi yang Ibu berikan. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan stay at home. Terima kasih semuanya.